sekarang yang jawab. Itu yang kalian bilang ulama, itu yang kalian bilang pewaris Nabi. Hah? Boro-boro menyelesaikan masalah orang lain, masalahnya sendiri tidak bisa diselesaikan. Ujung-ujung suruh orang-orang mabok, suruh ganggu Kiai Mat, di mana ada cara Kiai Mat suruh datang kor-kor teriak-teriak untuk ganggu acara. PKI itu. Hah? Dulu gurunda Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab mengatakan, barang siapa yang sering membubarkan acara pengajian, yang sering membubarkan acara maulid, mereka adalah PKI. Sudah deh. Sampai ketelan corong dia ngomong kayak gitu. Sekarang mana tuh PKI itu? Di dalam tubuh kami mengalir darah mulia Rasulullah. Datuk kami adalah pejuang. Kalau tanpa habaib Indonesia tidak merdeka. Pagi-pagi kalian ditertawakan. Justru kalau tidak ada habaib Indonesia gampang merdeka. Kenapa TIJ? Jelas alasannya. Banyak habaib waktu itu bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Salah satunya dinobatkan sebagai mufti Batavia, yakni Al-Habib Uthman bin Yahya. Betul itu. Betul Tuan. Mereka bukan pejuang. Mereka bukan mujahid. Mereka adalah gurur. Mereka perusak. Tuan, tidak rokok selain Marlboro. Oh, good. Bedangke Menir Usman. Tambahkan kopi, Letnan. Bawakan kopi kepada Menir Usman. Terima kasih Tuan, syukran. Senang bekerja sama dengan Tuan. Bangke. Kalau nggak ada dia, gampang Indonesia dulu, Nusantara dibebaskan dari Belanda. Banyak pengkhianat. Banyak orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai ulama tetapi kerjasama dengan penjajah. Jangan lupa itu sejarah ya ikhwan. Sejarah itu. Sekarang lagi ada upaya pembelokan sejarah di mana-mana. Belum lagi yang bilang itu, yang bela mereka. Kalau tidak percaya kepada Habib PKI, kalau tidak percaya kepada Habib murtad, kalau tidak percaya kepada Habib dosa besar. Gua tidak percaya udah. Gua tinggal di daerah syariat Islam, bisa apa kalian? Usir. Usir, coba. Rame cuman di medsos, koar-koar di medsos. Terus yang koar-koar itu, hah? Itu di kamar mandi ya? Yang koar-koar selama ini, di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Itu di mana? Kamar mandi? Gorong-gorong? Selokan? Astagfirullahaladzim. Orang udah kemana-mana masih sibuk dengan nasab itu aja kagak jelas. Pantah dulu Kiai Mat tuh, nggak usah banyak cincong kalian. Mulai sekarang kalau mau ceramah, kalau mau koar-koar di atas panggung, udah di dalam tubuh kami mengalir darah Ubaidillah. Datuk kami dulu adalah pecundang yang datang ke negeri ini. Karena adanya kami, makanya rusuh di mana-mana. Salah satunya, contohnya negeri asal kami, rusuh di mana-mana sampai hari ini perang saudara. Gitu. Lega kami dengarnya. Lega kami. Ya. Enak dengarnya kalau kayak gitu, jujur. Jangan ngawur. Mana TIJ yang katanya tergantung 20 tahun hukumannya, Alwi? Kalau TIJ berani bahas si Rizik, kalau TIJ berani bahas si Bahar, kalau TIJ enggak, si Bahar enggak masuk. Kalau TIJ berani bahas habaib, kau akan masukkan TIJ ke dalam penjara. Tolong dong kasih ultimatum lagi. Kemarin kan nggak sempat ngasih ultimatum. Coba. Coba. Tuh Kiai Mat tuh. Kiai Mat membeberkan itu, nasab kalian itu nasab batil katanya dalam tesisnya. Dalam tulisan-tulisannya. Kenapa dia melempem kayak tai lembu kena hujan?
Kayak tai lembu kering kena hujan kalian semua. Kenapa? Berapa juta kalian di sini malah diem aja? Apa nggak ada yang punya otak satupun untuk membantah tesis Kiai Mat sehingga kalian harus menyuruh Habib-Habib pesek? Otaknya jangan bawa posek, itu kan pesek mereka. Kalau gua bilang mereka mancung, fitnah namanya. Si Rumel mancung apa pesek? Si Wafi mancung apa pesek? Sama kayak gua pesek. Mata belok, pipi tembem, perut buncit, badan pendek. Sama kayak gua. Celengan semar. Mana si Bahar? Kor-kor Bahar. Pansos lagi ke Palestina. Kami berada di depan, paling depan untuk membela saudara kami di Palestina katanya. Aduh, padahal cuma tidur berak di Tuyul Ad-Dawiri, di pondok Tuyul Ad-Dawiri. Coba kor-kor lagi, mau ku tengok kalian kor-kor. Coba mau ku tengok. Kalau tidak ada Habib, kalau tidak ada Habaib, Indonesia ini tidak aman, saudara. Bayangkan kalau ada Habib, satu kampung akan menjadi aman, saudara. Iya, kayak di Cirebon, aman, tengah malam, sunyi nyanyok, lalok dalam peraduan, tiba-tiba ngamar, saudara. Ngamar sama bini orang, ngamar sama bini muhibbin. Waduh, aman ya kan? Aman. Bini-bini kalian yang tidak ada asupan dari suaminya, kasih ke Habib, biar aman. Lihat tuh Yaman, porak-poranda. Kenapa nggak pulang kampung dulu? Perang nanti balik lagi kemari. Kalau nggak ada kalian kan nggak aman, nggak ada kalian nggak nyaman, nggak ada kalian nggak tentram, nggak ada kalian nggak ada rahmat. Makanya jangan minta barokah sama Habib, minta barokah sama Allah, supaya kehidupan kita diberkahi oleh Allah, bukan diberkahi oleh Habib. Jangankan untuk memberkahi kita, memberkahi nasabnya saja rungkat, saudara. 7 juta umat mana? Ngancang doang kagak cerot. Jangan ngancang-ngancang doang, cerot sesekali. Kita siap perang, kita siap tempur, kita siap berdarah, kita siap hancur. Ditembak 6 orang, kita ditolimi, saudara. Mudah-mudahan orang yang telah melakukan pembantaian terhadap pengawal kami, orang-orang yang ikut serta dan mendukung kegiatan pembantaian syuhada kami, supaya hancur sehancur-hancurnya. Malah nasab yang hancur. Malah ormasnya yang hancur. Hati-hati kalian mendoakan bumi ini. Ini setiap jengkal tanahnya milik para wali, bukan wali tarim, bukan wali tarum, bukan wali tiram. Wali yang lahir di sini, yang besar di sini. Jangan kalian hina-hina, jangan kalian doain hancur. Coba lihat, si Rizik doain supaya negeri kita hancur. Yang hancur negerinya, negeri asalnya. Hati-hati karomah leluhur kami. Hati-hati. Kau doain yang ini hancur, yang hancur kampung kalian sendiri. Kimaklah kalian. 20 hari gua ditahan di bulan suci Ramadan. Sungguh berapa banyak rakaat sholat tarawih yang tidak bisa saya jalankan secara bebas. 20 hari saya di penjara jelang Ramadan, saudara. Berapa banyak saya tidak bisa beramal solih waktu itu karena tertahan di dalam penjara, saudara. Tapi saya tidak pernah mengatakan saya didolimi, saya dikriminalisasi. Tidak, saudara. Gara-gara si Pukima ini semua, saya di penjara, digundulin, saudara. Tapi 20 hari. Syarat minta maaf udah. Gua bukan Ba'alawi, gampang minta maaf. Saya berjanji, kalau saya mengulangi, nanti saya berjanji lagi. Ngelawan orang-orang licik harus dengan cerdik ya ikhwan. Masya Allah. Sudah 1.802 orang yang nonton, Bib. Ahlan, Bib, banyak nonton tapi tidak berani komen. Jik. Rizik ada? Komen dong. Panas. Komen.
Yang katanya TJ kalau bahas Rizik bakal dipenjara siapa kemarin? Alwi, Al-Aqtas. Gua pikir gua dipenjara gara-gara menghina sepupu dia, si Habib Asli Ja'far Shadiq Al-Aqtas. Pas gua buka masalah penipuan dia, langsung gua disekat. Jangan ngomong itu. Nggak ada pembahasan ke sana. Gua lagi bahas itu. Gua cerita itu di BAP gua tuh. Malah dialihkan. Penggalangan donasi terhadap orang-orang yang kenal saya untuk katanya keperluan yatim piatu bimbingan saya katanya. Gue kagak pernah minta-minta kalau hanya untuk itu. Kemudian si Alwi bilang lagi di dalam live TikToknya, TJ, ente jangan bahas-bahas ulama. Udah cukup katanya. Kalau ente pingin modal bilang sama aneh. Usaha apa yang ingin ente geluti, aneh modalin. Alwi, jangan modalin aneh, modalin itu. Keluarga aneh, sepupu ente, keluarga ente, sepupu ente. Si Sodik itu jangan minta-minta ke sana kemari. Biar nggak dawir sana sini, kasih modal tuh, biar kerja dia. Nggak tiap minggu bapaknya mati. Orang lain yang repot bapak dia mati. Bapak anak mati, mana duitnya? Anak-anak belum nyusu, mana duitnya? Anak-anak sakit si Umar, mana duitnya? Jangan kasih modal ke aneh, nggak perlu aneh. Apalagi dari hasil dawir kau kasih ke aneh, kagak berkah. Komen Bib, komen. Komen. Di dalam tubuh anak mengalir darah Rasulullah. Datuk kami dulu adalah pejuang. Mana datuknya? Ada. Pahlawan bukan? Pahlawan. Mana? Jasanya apa? Ngarang lagu. Gatal topi gua langsung. Katanya, dulu datuk kami siap mati, siap berdarah-darah. Siap hancur lebur demi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan datuk kami ada yang pahlawan. Mana pahlawan yang berdarah datuk mereka? Ini Habib Fulan bin Fulan. Jasanya apa? Ngarang lagu. Coba kalian tanya datuk saya yang berdarah-darah. Semua kami berdarah-darah, saudara, waktu lahir. Udah kita dengar ceramahnya, datuknya orang perang, berdarah-darah, melawan Belanda. Pas kita cek, ngarang lagu. Pas kita cek, antek Belanda. Dikasih lagi salib singa oleh Belanda. Waliullah, salib di dada. Salib di dadaku. Mendoakan lagi kepada Ratu Belanda, Wilhelmina. Ya Rob, panjangkan umur Ratu Agung Wilhelmina. Ya Rob, limpahkanlah hasil bumi negeri ini supaya Belanda betah di sini. Menir, itu mereka bukan pejuang, itu mereka hurur, itu mereka penjahat, itu mereka makar. Jangan biarkan Menir, ratakan mereka. Letnan, bawakan kopi yang enak untuk Menir Uthman. Uthman berkata, dia ada rokok selain Marlboro. Cheers, Menir. Baiklah, Letnan, tolong fotokan kami. Sebuah kehormatan buat antum sebagai mufti Belanda, sebagai mufti Batavia. Antum mendapatkan lencana dari Ratu Agung kami, Wilhelmina. Bedangke Menir, bedangke. Buatkan propaganda supaya rakyat tidak lagi melawan kepada pemerintah Holland. Ini merupakan bagian daripada negara kami. Tidak ada lagi yang namanya Nusantara.
Semua di bawah pengaruh kerajaan sah Belanda. Ek sangat bangga sekali kepada Yei, wahai Menir Osman. Mari bersulang. Baik, Tuan. Ternyata gahwa Londo lebih nikmat daripada gahwa yang ada di Yaman, Tuan. Bangke memang, bedangke. Bedangke, no bangke, bedangke, Tuan. Hari ini, karena jasa Ye, X menjadi jenderal yang dinaikkan pangkat oleh kerajaan Holland. Terima kasih Tuan atas kerjasamanya. Senang bekerja sama dengan Menir Osman. Habib pada kabur, panas ya kan? Panas, jangan kabur dulu Bib. Komen sebanyak-banyaknya. Komen dulu. Pokoknya kalau ada pejuang dulu dihalau sama Menir Usman. Katanya hurur. Katanya tukang bikin rusuh. Katanya tukang makar. Katanya melawan pemerintahan yang sah. Londo. Kami sungguh sangat beruntung, Menir. Dengan adanya Ye, sangat membantu kami dalam melakukan agresi demi agresi, invasi demi invasi terhadap Nusantara ini. Ada lagi yang seperti Ye, silahkan daftarkan. Tidak, Tuan. Letnan, bawakan kopi yang enak lagi ya. Astagfirullahaladzim. Keturunan Belanda, keturunan nanti Belanda ngaku sebagai pejuang. Parah, Tuan. Entah apa yang harus saya lakukan, Tuan, untuk menunjukkan kecintaan saya terhadap Holland. Holland telah membesarkan nama saya menjadi Mufti Batavia, Tuan. Semoga anak cucu anak bangga nanti. Mainam Osman berjanji, Tuan, akan selalu setia kepada pemerintahan Holland. Biarkan mereka menduga kalau ana bersiasa. Yang penting dapat gaji dari penjajah. Komen dong. Tuan bantu, Tuan. Share sampai 2000. Share sampai 2000, channel baru kagak rame. Share sampai 2000. 2000 golden, Tuan. Itu lebih daripada cukup. Oh, syukran. Siapa ini? Mr. Agul Khan. Oh, syukran ya akhi. Terima kasih. Bukan karena tua, tapi karena bengek. Jadi begitu, saudara. Jangan ngaku-ngaku lagi cucu pejuang, malu kita, malu. Malu kalau punya malu, ya. Wali Songo itu betul mereka tidak menggunakan gelar-gelar sebagai gelar kehormatan mereka karena tidak mau terdeteksi oleh Belanda. Bukan karena mereka Habib tapi nggak berani ngaku Habib. Bukan, mereka bukan Habib.
Mereka bukan keturunan Ba'alawi. Mereka sudah jauh-jauh hari ada di negeri ini sebelum Ba'alawi datang kemari, ya ikhwan. Jangan mau disugesti sama mereka. Mereka tidak pede dengan datuk mereka sendiri. Hati-hati kualat dengan datuk kalian sendiri. Datuk kalian sendiri tidak kalian akui, malah datuk orang yang kalian begal. Woi, banggalah dengan datukmu sendiri. Pengkhianatkah dia, bangsatkah dia, siapapun dia, jangan malu, saudara. Tetapi hari ini kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Datuk kita pengkhianat, pecundang, bukan pemberani. Akui saja mereka datuk kita. Jangan ketika enak itu kaya datuk kita, saudara saya. Jangan begitu ya ikhwan. Miskinkah dia, belangsakkah dia, kalau dia keluarga kita, akui dia. Jangan karena pangkat jabatan pamor, nama besar, sehingga kita melupakan dengan sengaja datuk kita. Petantang-petenteng pakai nama datuk orang, nggak malu kalian? Itu haram, saudara. Menisbatkan nasab kepada selain bapakmu haram, dosa besar, saudara. Dosa besar itu, saudara. Tolong itu dipikirkan lagi. Jangan ngaku-ngaku, ya. Jangan ngaku-ngaku. Ketika ditanya mana buktinya cucu Rasul, dulu ulama dulu, Kiai Khalil Bangkalan dan semua ulama-ulama dulu mengakui, nggak pernah menafikan nasab kami. Ini ada orang baru muncul malah menafikan nasab kami. Buktikan. Bukan gitu cara bantah ilmiah, bukan gitu cara bantah orang yang memang punya data. Apa yang membuat ulama-ulama dulu kalian percaya sama kalian? Itu tunjukkan datanya, pernyataannya. Gitu, tunjukkan. Mungkin dulu datuk-datuk kalian nggak ada seberani kalian hari ini. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Mungkin nggak berani dulu datuk kalian. Atau mungkin dulu datuk kalian di backup sama Londo. Jadi orang itu nggak berani melawan. Apa yang dikatakan ya udah iya aja. Daripada kita dimusnahkan oleh Londo. Mereka kan disahkan oleh Londo. Pasti Londo akan memberikan proteksi yang sangat luar biasa kepada mereka. Sebagaimana kita tahu pada bawah masa itu tidak sembarangan orang bisa menentang kebijakan-kebijakan pemerintahan Netherlands penjajah. Bukan pemerintahan sah ya, pemerintahan penjajah kalau gue sebut. Jadi apa yang disuruh ya udah nje daripada rungkat. Coba kalian pikir, flashback ke masa lalu. Kondisi di masa itu seperti apa? Sekarang udah aman, sudah tentram, sudah nyaman, sudah banyak akses. Bagaimana kita mengakses ilmu pengetahuan? Sehingga dipertanyakan ini, karena banyak perilaku-perilaku orang ini yang tidak sesuai. Coba ajaran-ajarannya juga luar biasa. Setan gitu ya ajarannya. Gali makam Nabi untuk tes DNA. Kalau menikahi hababah jadi zina. Datuk kami bisa mi'raj sehari 70 kali. Mengimami solat umur 7 tahun. Khatam Al-Quran dalam 1 rakaat. Puasa 4 tahun, buka puasanya setahun sekali dengan 1 biji korma. Datuk kami tidak tidur 33 tahun karena di kirinya ada neraka, di kanannya ada surga. Datuk kami ibadah haji dari Nusantara ini dengan hanya memejamkan mata, pegangan tangan keluarga, tiba-tiba sudah di Mekah. Datuk kami tengah malam naik ke surga, tiba-tiba pulang-pulang kena rumput surga kuning kakinya dengan bau parfum. Datuk kami bisa menurunkan rantai emas dari langit. Datuk kami bisa menurunkan hujan susu dari langit. Datuk kami sekali duduk 90 ribu kali yasinan. Tolong. Kalau nggak ada datuk kami, kalian hari ini di Indonesia ini nyembah pohon. Kalau nggak ada datuk kami, tidak ada ulama di negeri ini. Kalau tidak ada datuk kami, Indonesia ini tidak merdeka.
Cek sejarah yang sebenarnya dulu. Seluruh Nusantara sudah diklaim sebagai wilayah Belanda. Satu titik yang tidak bisa diklaim karena kedaulatannya terjaga walaupun rajanya sudah ditangkap dan diasingkan ke Gorontalo, kemudian dipindahkan ke Jakarta, yang makamnya baru-baru ini direnovasi oleh Gubernur DKI. Tetapi mandah kerajaan diserahkan kepada Kadhi Negara. Coba periksa jelang kemerdekaan konferensi meja bundar. Kenapa? Itu tahu koar-koar Aceh sebagai kakak tertua bangsa ini, Aceh sebagai modal dan model bangsa ini, Aceh sebagai lokomotif kemerdekaan, Aceh sebagai begini, sebagai begitu. Tahu bukan datuk kalian itu. Jadi rencananya mau didatukkan mereka. Datuk-datuk kami di Aceh mau jadi Ba'alawi semua. Oh, tidak bisa ya ikhwan, tidak bisa. Kalau berani kalian sentuh makam datukku, kubolongkan kelapa kalian. Tuh ingat, camkan itu. Mereka nggak tahu datuk gua siapa, tapi sudah ada ancang-ancang. Tunggu kalian. Nih ingat nih ancaman nih. Kalau berani main-main dengan datukku seperti apa yang dilakukan si Lutfi, tunggu. Gua bolongin itu kelapa kalian. Biar dikatain nanti gara-gara jasa datuk dia. Datuk kalian di sini, nggak di Jawa, nggak di mana-mana, pecundang. Datuk mereka di sini ngajak pejuang nyerah dengan dalih perang terbuka. Waktu itu senjata minim, diajak perang terbuka ya ikhwan. Padahal dia udah kong kali kong dengan Belanda, dikasih 100.000 gulden. Dikasih 100.000 gulden, pulang kampung dia. Tinggal pasukan mujahidinnya di sini, pulang kampung. Mau ditendang sama Tengku Imam Lumbata. Ditendang, bukan mau ditendang dadanya. Gara-gara ngajak nyerah. Sekarang lagi dibaikkan nama dia. Datang Habib dari luar negeri, datang ke sini buat cerita begini begitu. Kita nggak bisa ditipu dengan sejarah versi mereka ya ikhwan. Datuk kami meninggalkan sejarah. Siapa dulu yang jadi pengkhianat? Siapa dulu pernah dibunuh? Ini senjata bekas dia membunuh jenderal Belanda, membunuh serdadu Belanda, ini senjata masih ada. Tahun sekian, begini, ada. Masih ada tuh. Yang kalian bolak-balik. Nanti malu sendiri. Percaya diri dong. Walaupun datuk kalian pengkhianat, datuk kalian bangsat, udah aku itu. Datuk kalian. Jangan datuk bangsat kalian sembunyikan, datuk orang kalian garong. Ini anak-anak Aceh harus sadar kita. Nggak usah undang-undang Habib. Acara maulid apa, nggak usah undang-undang Habib. Undang aja ustadz-ustadz kita, tengku-tengku kita, Tengku Rangkang, Tengku Jambu. Undang semua. Tengku Imam Syi, Tengku Imam Mukim. Undang semua, undang. Jangan undang kagak jelas. Nanti kalian dipanggil anjing. Kayak si Bahar itu kemarin ceramah di Langsa, malah jamaahnya dipanggil anjing. Hei anjing, hei babi. Nggak layak kayak gitu di sini. Ingat, negeri kita bukan disahkan kemarin itu tahun 98, tahun 2000-an itu disahkan syariat Islam. Dari dulu udah syariat Islam. Ingat itu saudaraku yang ada di Aceh. Sampai pasodrowe lempunggung. Jangan sampai dimasukkan duri rotan dalam lubang pantat kalian kemudian ditarik pelan-pelan. Sekali tarik. Jangan mau itu. Ya. Kata mereka, datuk mereka yang mengetahui Sunan Hogronyo itu adalah Belanda. Bukan, mereka koleganya Sunan Hogronyo. Berteman dengan Sunan Hogronyo. Mau kayak gimana pun gue siap. Itu koleganya Sunan Hogronyo. Menir Utsman itu temannya Sunan Hogronyo. Ya. Iya. Di Aceh dulu Sunan Hogronyo itu banyak juga pengikutnya. Salah satunya adalah Ramasami dari India itu. Ramasami Pangtibang. Dikasih gelar Teku juga. Dia bukan Teku, dikasih gelar Teku. Banyak.
Ingat jasa leluhur kita. Jangan sampai leluhur kita itu bangkit satu-satu, tempeleng muka mereka, jangan, ataupun muka kita gara-gara kita diam. Pikir datuk mereka aja bisa bangun, datuk kita juga bisa bangun nanti. Bangun datuk kita, habis ditempeleng kita satu-satu. Agak usah, itu semua halu mereka, halu. Pingin jadi cucu pejuang, pingin jadi cucu yang mulia, tapi kagak punya data ya ikhwan. Hati-hati ya, jaga kuburan datuk kalian itu. Kalau nggak tahu tanya sama orang-orang yang tahu, yang faham. Parah saudara. Mana Rabitatul Alawiyah? Taufik, mana Taufik? Taufik udah dapat hidayah. Semoga Taufik dapat hidayah. Silahkan bantah tesis Kiai Imad kita. Ya, semakin kalian diam, semakin ketahuan kalian itu memang bangsa pengecut. Klan pengecut, bukan pemberani. Cuman berani teriak-teriak buat fitnah. Imad kabur, Imad al-kaburi. Cuman begitu. TIJ menangis waktu di penjara. Ngemis-ngemis, minta islah. Ya, kalau logikanya, kalau gua ngemis minta islah, kenapa hari ini gua serang lagi? Oh, tapi kemarin kan sempat ngemis minta islah. Berarti itu taktik gua dong. Kalau memang ada seperti itu, berarti kemakan taktik gua. Berarti nggak mau ada waktu yang terlewatkan. Aduh, mulut-mulut sampah, mulut pendusta. Karena cinta ana terhadap TIJ, ana dari Lampung datang ke Aceh 19 jam, Pukima 19 jam dari Lampung ke Aceh, mulut busuk si begal. Si mantan begal Lampung itu si Umar. Mulut busuk itu. Dia dipanggil sebagai saksi. Bukan karena cinta dia ke TIJ, biar kalian tahu. Kalaupun TIJ kemarin jabanin mereka, paling cuma 3 bulan gua ditahan. 3 bulan gak mau gua sia-siakan. Mau gua persiapkan semuanya untuk lebih dahsyat lagi. Itu namanya pejuang, bukan pecundang. Bukan ketika dijeblosin ke penjara, hei Jokowi, tunggu aneh keluar nggak jadi apa-apa. TIJ nggak bilang tunggu TIJ keluar, nggak. Pas keluar langsung serang. Ya, nggak banyak cincong. Gitu ya ikhwan. Buktinya apa? Seluruh Indonesia hari ini tahu tentang nasab kalian. Makanya jangan coba-coba dengan cucu pejuang. Jadi pecundang kalian, dipecundangi oleh masyarakat Indonesia kalian hari ini. Yang dulu jadi muhibbin kalian, yang dulu jadi pecinta kalian, hari ini sudah sadar. Banyak yang sudah sadar. Makanya acara kalian udah jarang ada bunga. Mulai sepi pendawiran. Pokoknya kalian kalau ada yang diduduki bini kalian, tolong ngasih informasi ke Instagram @iqbal.jo ya. Kalau ada bini kalian yang ditunggangi sama mereka, kasih tahu sama gua. Biar gua beberkan. Jadi apalah. Biar gua yang beberkan. Kalau pacar kalian jangan, nggak usah ngomong ke gua. Tapi kalau bini kalian, apalagi ini budak nih. TJ nangis masuk penjara, rambutnya dibotakin. Ada videonya bang. Kalau nggak ada data nggak usah ngomong. Jangankan ngomong masalah yang baru, masalah yang lama pun belum kelar. Ngomong data dong, biar nggak kayak Bang Alawi kau. Mentang-mentang jadi Pukibin Bang Alawi kau kayak gitu. Ngomong cucu Nabi kagak ada data. Ngomong dalam tubuhnya ada darah Nabi nggak ada data. Ngomong TJ nangis apalagi? Bahkan yang menjarain gua udah klarifikasi. Kalau itu hoax, fitnah katanya. Gak usah jauh-jauh dulu, data, woi data. Setahun lebih yang lalu mereka menanyakan ke TIJ. TIJ data mana data kalau kami Habib palsu. TIJ tolong buktikan data mana data kalau kami bukan cucu Nabi. Nih sudah ditunjukkan nama Kiai Imad data yang kalian minta. Sekarang data kalian gua minta. Saatnya gua berbalik bertanya, data kalian mana data kalian? Data kalian mana sekarang? Tunjukkan kepada masyarakat Indonesia kalau kalian benar sebagai cucu Nabi.
Untuk membalas sesuatu nggak perlu terburu-buru ya ikhwan. Biar waktu yang akan menjelaskan semuanya. Kalian masih ingat waktu TIJ dimintai data? Hah? Untuk si Bahar khusus nggak usah data. Bapak mana bapak? Tunjukkan foto kamu bersama bapakmu yang namanya Ali itu. Tunjukkan. Biar kita lihat. Khusus untuk si Bahar, bapak mana bapak? Kenapa kau melempem ketika kutanyakan bapakmu? Hah? Kenapa melempem? Foto waktu bayi ada. Foto sama bapak kok nggak ada? Hah? TJ ada foto sama bapak. Dan nggak usah ditanya kalau gua nunjukin foto bapak gua, mirip sama gua, mirip sama Wan Shehan bapak gua. Iya, mirip sama Habib Papua lagi bapak gua. Ada nih sama gua. Bisa gua tunjukin foto bapak gua. Coba Bahar foto bapak. Untuk Pak Taufik nggak usah foto bapak. Bukti kalau cucu Nabi. Ini udah kurang ajar. Mulai kapan? Mulai kapan Habib-Habib ini mulai kurang ajar? Menyamakan dirinya dengan Al-Quran. Mulai kapan? Buat apa Anda baca Al-Quran? Buat apa Anda percaya kepada Al-Quran tapi tidak percaya kepada habaib? Mulai kapan? Mulai kapan? Habib-Habib dan kroco-kroconya mulai seperti itu. Mulai kapan? Hah? Mulai kapan? Dulu waktu perang kagak ada hutang, sekarang udah hutang. Kepala bapak kau gak ada hutang. Kerugian besar sekali waktu itu. Hah? Gak lihat kau buta kau? Memang karena bukan bangsa kau. Kau tidak tahu bagaimana pedihnya di masa-masa perjuangan. Harta kita, nyawa leluhur kita, tanah kita dijengkal oleh penjajah. Kau bilang gak ada hutang? Hah? Kau tanya main-main ke Aceh. Kau kan sering ke Aceh itu. Jangan ke makam dulu. Tanya sama pakar sejarah, ada berapa hutang Belanda di Aceh? Bukan hutang kita ya, hutang Belanda. Yang kalian bilang sebagai negara yang sah. Mereka penjahat perang. Kok dibilang negara yang sah? Memang negaranya sah. Kalau udah ke sini nggak sah. Bukan negara bapak moyangnya ini. Mereka ingin menjajah kita, ingin menyedot semua kekayaan di Nusantara ini. Aduh, mulai kapan? Mulai kapan sehati sama Belanda? Mulai nenek moyang? Mana main? Kamilah, cucu pejuang. Mulai kapan? Habib dan kroco-kroconya berani bilang sebagai pejuang. Mulai kapan? Jadi kalau semuanya Habib, Datuk, kami ngapain? Ngocok dulu. Itu tujuan kalian. Panglima ini Habib, panglima itu Habib, pimpinan perang ini Habib, ngarang lagu Habib, tukang masak Habib, yang punya kapal Habib. Cek sejarah kapal-kapal induk besar yang ada di Aceh dulu punya siapa? Punya Habib. Berpikir dengan akal sehat. Kita sudah lama mendapat peradaban yang luar biasa dulu. Cuman kami tidak bisa ngomong itu lagi karena nggak ada yang bisa kami tunjukkan lagi. Porak-poranda hancur akibat perang. Ditimpa lagi bencana alam. Mulai dari masa kerajaan Pasai, kerajaan Perlak, kerajaan apa segala macam hancur semua. Yang masih tersisa cuman makam. Makamnya aja istimewa, mewah, apalagi istana. Kalian Datuk kami itu udah ratusan tahun. Pas buka makam gua lihat tulisan buatan tahun 2000. Datuk 300-an tahun. Oh, makamnya kenapa? Hilang apa segala macam. Di sini hancur karena perang ya kawan. Dari zaman Portugis sampai GAM kemarin versus RI. Tiba-tiba muncul Serinyik sebagai pendamai, juru damai.
Ah,